Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi tadi sudah sedikit diterangkan, dikenalkan nama saya Iwan Beni. Kebetulan saya adalah salah satu tim yang membuat produk Colaskin. Nah, kita bikin tema, kenapa kok harus Colaskin? Kan banyak sekali ya produk-produk lain, kolagen, kecantikan. Jangan-jangan orang tahu kolagen, tapi apa itu kolagen? Tahu enggak Bapak Ibu? Apa itu kolagen? Nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu, tapi tahu kata kolagen, oh pasti untuk kecantikan. Padahal kolagen tidak cuma untuk kecantikan, tapi juga untuk kejantanan juga. Nah, ya, nggak tahu kan? Nah, jadi tren produk pangan masa kini itu adalah pangan yang punya fungsi, functional food. Ya. Nah, di Colaskin kita mau membuat orang itu cantik itu tidak cuma topeng. Karena apa? Suatu saat jika kita makin tua, coba Anda amati, foto Anda umur 35 tahun, kemudian foto lagi usia 55 tahun. Jika dulunya Anda perawatan rutin pun ke skincare manapun ya, mau di bleaching lah, mau ditipiskan lah, coba amati, dulu hidung saya bangir, kok sekarang pesek gitu. Dulu pipi saya tembem, kok sekarang jadi kempot. Dia lupa bahwa kulit ini disandang oleh tulang, dan tulang itu butuh makanan, apa? Kolagen. Itu yang nggak tahu orang, itu sekilas saja. Jadi untuk Colaskin, pangan fungsional ini kita bikin cantik luar dan dalam. Sebenarnya cukup Anda minum teh saja, rutin minum teh saja dari Colaskin, Anda nggak butuh lagi banyak kosmetik, cuma butuh waktu. Skincare pemutih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tanya, Mbak, bagaimana menstruasimu? Oh sakit saya, oh, udah itu tanda kista, cek kista, cek ke kankernya, amati mereka, dan tanya ke orang yang sakit kista, dulu Anda pernah pakai apa kosmetiknya, berapa tahun? Kita sudah riset di situ. Kenapa? Hidrokinon, arbutin, retinoin, itu hampir semua kosmetik, bahkan dokter pun itu pakai. Jadi mudah kok buat kita selaku industri membuat Anda putih. Sekarang Anda saya olesin, besok nggak putih, tak balikin uang Anda, itu ada. Mudah sekali. Anda sekarang datang ke skincare yang paling mahal ya, ibu kan hitam manis, datang langsung 2 jam kemudian pakai helm keluar, putih soalnya. Dia tidak boleh kena matahari, harus pakai krim malam, krim pagi, krim siang. Begitu Anda telat, maka Anda kena flex, sudah pasti itu. Jadi mereka kena flex. Jadi kalau ibu ketemu sama ibu-ibu yang cantik-cantik pakai topeng, yang pakai skincare, kalau ketemu jangan waktu mereka arisan, ketemulah di rumah, tidak pakai apa-apa, nanti bingung, nanti ini ibunya tuh pembantunya gitu, kan banyak flexnya. Itu udah pasti. Nah, apa akibatnya? Pertama sensitif, kedua tipis, ketiga banyak flex. Flex ini pasti sudah hasil riset, hidrokinon, retinoin, pasti ada flex. Yang udah parah, ada gangguan hormonal, endometriosis, sakit menstruasi, kista, kanker, dan sebagainya. Jadi ini akibat dari orang pengen cantik instan dan diamini oleh industri kosmetik. Jangan sepelekan kosmetik atau nutrisi pemutih. Kenapa? Orang mungkin sangat menyepelekan. Ini kan cuma dioles. Ini kan cuma dioles. Coba Anda amati. Ya, jangan sampai terjadi ya. Lihat aja di skala tetangga. Anak-anak yang mempunyai anak autis, itu dari keluarga mampu atau tidak mampu? Mampu. Kenapa? Tanya besar. Kenapa itu? Riset membuktikan bahwa anak autis kenapa? Karena si ibunya terkena timbal, PP, logam berat.
Dari mana timbal? Dari kosmetik. Jika seorang ibu memakai kosmetik sejak usia 18 tahun dan dia menikah usia 30 tahun, nah begitu menikah, jika dia masih pakai skincare, kan pasti dokter bilang tolong stop skincare-nya begitu hamil, betul nggak? Kenapa kok stop? Ada yang aneh kan? Hampir semua skincare yang dari dokter, begitu pasiennya hamil pasti stop. Tapi dia nggak mikir berapa tahun dia pakai kosmetiknya dia, berapa banyak terakumulasi logam timbal di situ. Begitu lewat ambang batas dia hamil, lahirlah anak autis. Bagaimana dengan merkuri? Ada merkuri banyak dikirim bentuk produk krim ya, itu banyak merkurinya. Dipakai usia 18 tahun, dia menikah umur 25 tahun dan hamil, meskipun dia stop waktu hamil dia stop kosmetiknya, tapi jika merkuri dia tinggi, apa akibatnya? Ingat kasus Minamata Jepang. Minamata, kebocoran merkuri di perairan Jepang, dan orang yang darah itu satu dekade itu cuma cacat, kelahirannya cacat, nggak ada tangan, nggak ada mata, nggak ada usus besar, nggak ada duburnya. Itu merkuri. Jadi coba Anda pelajari. Merkuri ya, merkuri itu raksa. Ya, itu ada sebagai pemutih itu untuk peeling. Jadi kalau kita kita ini kulit ini banyak lapisan. Paling luar itu banyak pigmen. Ini pelindung matahari. Bagaimana Anda bisa putih? Saya kelupas. Dengan apa? Merkuri bisa. Misalnya. Nah, jadi itu cantik kok, tapi kok mengerikan. Nah ini, jika Anda pakai skincare yang berbasis chemical tadi, tanya ada setelah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bagaimana? Banyak orang kena kista gara-gara ini tanpa sadar. Gitu. Saya tidak menakut-nakuti, ini fakta. Saya buka aja, Anda buka di Google, cari tentang hidrokinon, merkuri, timbal ya, retinoin, baca semuanya, baca. Kan disuruh ikro di Muslim ya, baca. Nah, cara kita kolaskin. Kolaskin mas sederhana, hanya teh sama sabun. Karena emang cantik itu sederhana sebenarnya, tidak perlu yang aneh-aneh. Untuk apa tehnya itu? Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa kulit itu terdiri dari kolagen. Kolagen itu protein. Jadi protein itu apa? Salah satu zat gizi untuk pertumbuhan pada waktu kita masih kecil itu apa? Protein, betul? Pada waktu kita dewasa sampai tua, protein itu apa? Untuk penggantian sel. Nah, pada kulit yang dibutuhkan bukan kedelai, bukan daging, bukan globular proteinnya, tapi dibutuhkan protein berjenis kolagen untuk penggantian sel. Nah, kita punya kulit itu punya umur sel kulitnya setiap 40 hari ya, satu hari sekali dia mati. Tetapi dengan kondisi polusi seperti ini ya, jangankan 1 hari, mungkin 20 hari mati dia, 30 hari mati. Nah, pada waktu mati dan ada penggantian sel lagi, ibu tidak mempunyai protein pembuatan sel yang baru, maka tidak akan dibuat sel kulit Anda. Apa akibatnya? Anda akan keriput. Sudah pasti ya. Sekarang mati 100 sel kulit di tangan saya atau di wajah saya. Kemudian saya punya siklus, setiap 40 hari sekali saya penggantian sel kulit yang baru. Pada waktu sel di sini itu mati dan ada waktu penggantiannya 4 hari kemudian, ini saya minta bahan baku pembuatan kulit wajah. Oh, ternyata nggak ada kolagennya. Ya udah, nggak usah dibikin. Kemudian lama-lama ya ganti-ganti ya bopeng-bopeng. Di situ banyak bolong-bolong dan sebagainya. Keriput. Nah, itu konsep kita untuk membuat produk ini. Nah, apa fungsi antioksidan sama dari santur maracela ini? Dia sebagai katalisnya. Kolagen itu jika tanpa katalis lama sekali ke kulit. Kita minum sekarang, mungkin 3 bulan lagi baru ngefek. Begitu dikasih katalis dari 2 tanaman ini, maka dia cepat. Anda nggak usah
Gak usah ragu-ragu, Anda coba minum aja Colaskin ya, tehnya itu satu kali sehari minimal. Jika Anda pakai 2 kali sehari 1 bulan, foto dulu sebelum pakai, 1 bulan foto lagi, amati aja, pasti ada perubahan. Kelembapannya, kekencengannya, rambut Anda nggak rontok, dengkul Anda nggak sakit, pinggang nggak sakit, lebih kenceng, lebih cerah, itu pasti terjadi. Nah, kalau sabun itu apa? Untuk membersihkan kotoran. Pada waktu sel kulit mati, itu ada yang bisa keluar, sehingga apa? Dia menyumbat pori-pori. Akhirnya apa? Ada jerawat. Situ. Jadi sabun ini membantu mengeluarkan. Kemudian di dalam dibentuk lagi oleh teh. Itu aja fungsinya di situ. Nah, ini bahan bakunya Colaskin. Kolagen halal. Dia untuk membuat sel kulit, membuat glutation, melenturkan kulit dan menghaluskan kulit. Santun leaf ini katalisnya, terbuat dari teh tertentu yang ada di Jawa Timur, di Lawang ya, dan tidak ada di lokal sini, dia jual di sini, dia semua. Jadi di sini kita ngambil katekinnya, sangat kuat sekali untuk membuat menangkal radikal bebas, sehingga dia bisa untuk membantu orang kista, orang kanker. Selain untuk kulit, dia punya efek di sana. Rosella kita pakai untuk vitamin C dan vitamin B, untuk katalis kolagen ya. Di sana. Nah, apa itu kolagen? Nah, ini kolagen. Kolagen itu adalah suatu protein penyusun jaringan ikat. Jadi setiap organ manusia yang dia itu kenyal dan liat, bukan darah, bukan daging, bukan lemak, itu termasuk jaringan ikat. Coba kita mulai analisis ya. Hidung, coba bukan hidung kita, lunak kan, lidah, bibir ya, rambut, kerongkongan, usus, lambung, pankreas, jantung, pembuluh darah, itu semua terbuat dari kolagen. Jika Anda ingin awet muda, saya bilang awet muda lah ya, bukan awet cantik, bukan, awet muda. Apa artinya? Jika Anda 50 tahun masih bisa naik gunung, itu awet muda namanya. 50 tahun tapi udah pakai tongkat, itu awet tua. Itu konsep ya. Awet muda ya, awet muda itu gitu. Jadi Anda awet muda. Apa bukti awet muda? Saya masih 50 tahun, 60 tahun, saya masih gendong anak saya cukup, masih kuat. Saya diajak makan-makan sama anak saya masih sanggup. Saya diajak cucu saya naik misalnya ke Thailand, kemana, jalan-jalan masih sanggup. Kan banyak orang tua 60 tahun udah bisa jalan, ya kan, meskipun masih kenceng kulitnya, tapi kakinya nggak bisa jalan. Apa? Ini kolagen. Jadi kita bikin Anda awet muda supaya apa? Sampai tua nanti masih bisa beraktivitas. Nah, ini kolagen. Jika kolagen dalam diri Anda itu kurang, otomatis penggantian sel pada organ ini sangat-sangat terhambat. Jika Anda banyak mati di dalam sel sendi, maka pada waktu penggantian sel sendi tidak berlangsung, maka Anda kena osteoartritis, sakit sendi. Demikian juga pada jantung, pembuluh darah, tidak lentur, pecah, stroke. Nah, di sini ya. Jadi konsepnya, organ ini, sel ini pasti ada kematian sel. Kenapa? Sudah ditakar umurnya oleh Allah 100 hari maksimal. Jika Anda salah makan micin yang banyak misalkan ya, makan racun di pewarna dan sebagainya, maka bisa jadi cuma setelah lahir sel baru 1 bulan kemudian mati. Banyak sel mati, otomatis tandanya jika pada jantung, pembuluh darah, ya kita akan pendek umur kita. Jantung akan lemah, pembuluh darah akan tidak lentur lagi sehingga mudah pecah. Nah, ini kolagen ya. Makanya kolagen itu tidak sembarangan, Bu. Ayo, Bu. Tidak cuma untuk kecantikan. Jika Anda minum kolagen, T-nya itu enggak cuma untuk kulit, tapi semua organ ini akan kena. Nah, kenapa kok penting kolagen itu? Karena umur 30 tahun pembuatan kolagen dalam tubuh mulai menurun. Puncaknya
umur 60 tahun sampai sepertiganya sudah habis. Ini pada kebanyakan orang, Bapak Ibu ya. Tapi jika ada orang-orang yang hidupnya menggakar karuan, sekarang banyak orang usia 35 tahun sudah kena sakit sendi. Banyak nggak? 35 tahun, 40 tahun. Coba lihat sekeliling kita, teman-teman kita usia 40 tahun, banyak nggak yang sakit sendi? Halo? Ada yang nemui? Atau Anda sendiri sakit sendi? Ya, masih muda sakit sendi? Jika ada sakit sendi, saya jamin Anda pasti keriput. Pasti keriput. Jika Anda keriput, kemungkinan besar Anda cek osteoporosis Anda kena osteoporosis. Itu berkaitan semua. Tinggal mana yang duluan kena. Karena itu hubungannya sama kolagen semua itu, ya. Nah ini. Jika kolagen Anda menurun, maka pertama ada penuaan, keriput, keropos, sakit sendi, rambut tipis, kuku rapuh, diabetes dan sebagainya. Itu adalah karena kolagen sudah turun. Nah, kita cek kolagen banyak, Bapak Ibu. Cuma pabrik kolagen di Asia Tenggara cuma saya. Kita pabrik pertama dan only one di negara mayoritas Muslim. Kok penting? Kenapa? Kolagen itu dari hewan, bukan dari tumbuhan. Ini salah. Juga ada orang bilang kolagen dari tumbuhan. Ada memang, tapi sangat sedikit. Ada details, ada cuma 0,1%. Kolagen dan tulang sapi secara teoretiknya jika kita cek di laboratori itu 25%, tapi yang bisa saya ekstrak itu cuma di angka 10% saja. Bayangkan jika kandungan kolagen ditalas cuma 0,1%, saya butuh talas berapa ratus ton saya untuk dapat 1 kilo 2 kilo kolagen. Tidak mungkin ya. Jadi kolagen dunia dari hewan tinggal dua pilihannya, babi atau sapi. Jika pabrik kolagen itu di negara non muslim, misalkan Cina, ya, di Cina banyak pabrik kolagen. Di sana mayoritas non muslim. Pertama banyak babi, tempat saya. Berarti bahan baku dia dari babi. Apakah sapi ada? Oh, ada sapi. Apakah halal? Tidak tentu. Karena apa? Sapi itu halal jika apa? Disembelih. Sembelih atas nama, atas secara apa? Islam. Yang diambil oleh pabrik kolagen apanya? Hanya tulang atau kulitnya, bukan dagingnya. Di sini ada yang bisnis sapi. Tidak ada. 1 ekor sapi sebesar 3 kintal itu cuma dapat tulang sapi sekitar 50 kilo. Jika saya jadi orang Cina yang non muslim di Cina sana ya, ada pabrik kolagen datang ke saya, Pak Iwan, tolong sembelihkan sapi ini atas nama Allah ya, tapi yang saya beli cuma tulangnya tok gitu. Ya orangnya saya tendang mungkin, aku nggak percaya sama hukum Islam kok kamu terus situ malah cuma beli tulang, daging mau diapain dagingnya? Kan tidak mungkin ya. Nah itu patut dipertanyakan. Kita bicara pig skin dari babi tahun 74, kita bicara dunia ini. Pig skin 33% dunia, beef hide, kulit sapi, halal haram tidak tahu ya, sapi 33%, bones, semua tulang anjing, semua tulang babi nyampur dari 33%. Jadi yang kira-kira halal beef hide, ini baru kira-kira halal. 86, pig skin naik 39%, beefnya turun, tulangnya campuran segini ya, hampir sama. Oke, kita 2005 aja. 2005 terakhir mendekati kita ya. Pig skin 44,9%. Yang kira-kira halal cuma sekian. Ini pasti haram, nanti nggak jelas. Padahal ini bahan bakunya kapsul loh ini. Cangkang kapsul loh. Kita buka aja. Jika kita mau minum obat, saya bingung ini gelatin ini apa ini? Karena kita masih impor gelatin. Saya kalah sama Cina untuk gelatin. Kedua, santun morosella. Ini bahan baku kolaskin dia. Dia sebagai penangkal bebas
sebagai kofaktor untuk tubuh, sistem hormon, fungsi sistem imun dan keutuhan jalan lingkar. Jadi di dalam collagen T itu selain untuk kolagennya, untuk penggantian sel, dia juga ada katalisnya. Gini gambarannya. Kita minum kolagen murni 1 sendok dengan kolagen, itu cepat kolagen T efeknya. Kenapa? Dia ada katalisnya, jadi nggak banyak dibuang. Kita udah punya riset itu. Nah, manfaat kolagen T pertama untuk kulit, pasti ya. Kalau kulit pasti, saya bilang pasti, dia pasti akan merubah, memperbaiki kulit Anda. Jadi untuk mencegah penuaan dini, keriput, pigmentasi, pori melebar. Jadi kalau Anda rajin minum kolagen T, itu pasti pigmennya dulu besar-besar akan jadi mengecil. Nah, tua muda itu kolagen, Bu, bedanya, Bu. Makanya saya bilang tadi, waktu mudanya Anda mungkin hidung yang bangir, pada waktu Anda foto lagi usia 55 tahun, loh kok saya jadi pesek itu. Kenapa? Ini dulunya bangir, kemudian tuanya kok jadi pesek, kena osteoporosis, tulangnya sudah berkurang. Makanya jika Anda ingin cantik awet muda sampai tua nanti, jangan lupa kolagen. Pertahankan bentuk wajah. Jadi sebaik apapun Anda ke skincare, Anda suntiklah ini itulah, nggak ada kolagennya, maka ini pasti akan keropos, kulitnya akan cekung. Siapa yang nahan kulit? Kan tulang, ya kan? Jika tulang berubah, maka berubah Anda sudah. Jika Anda punya foto masih muda dan masih masa tua Anda masih sama wajah Anda, ya, dan matian bentuk face-nya sama, insya Allah Anda sehat. Karena apa? Karena kolagen Anda masih bagus. Gitu. Kedua, sakit sendi, OA. Anda minum kolagen T, sakit sendi dalam hitungan 1-2 bulan selesai. Kok bisa gitu? Kenapa? Sakit sendi ini adalah disebabkan karena hilangnya cairan sendi, ya. Kemudian tulang rawan berbenturan. Jadi pada saat cairan sendi ini habis, ada bunyi ketuk gitu. Tapi belum sakit. Kadang Anda dari jongkok ada ketak gitu. Wah, kok pedes sekali bunyinya gitu ya. Ketak kayak hulek gitu kan. Belum sakit. Terusin aja, saya jamin begitu kaki Anda, lutut Anda ini keropos seperti ini, gripis ya, radang sudah. Begitu radang, Anda ke dokter. Pertama, dikasih analgesik, betul? Banyak orang meninggal gara-gara sakit sendi. Meninggalnya karena apa? Gagal ginjal, kena liver. Sakit sendi begitu sakit Bapak Ibu ya, dia itu cuma dikasih analgesik sehingga sarafnya ditekan, tapi makin hari makin sakit, otomatis dosisnya akan naik. Tidak minum dia nggak jalan, minum ngantem ginjal. Itu. Kedua, jika dia orangnya mampu, dia suntik kolagen. Satu kali suntik paling enggak 1 juta. 2 minggu kambuh lagi. Jika dia mampu lagi, oke. Dokter bilang operasi sendi, ini dikerok ini. Dioperasi dikerok ya, diamplas ya, diganti titanium. Titanium. Anda paling bisa nekuk gini aja. Gini nggak bisa. Siapkan 1 Innova untuk 2 lutut. Jika 1 lutut, Avanza lah cukup. Itu nggak percaya, tanya ke rumah sakit Tajito ya. Tanya, dok, piro dok operasi sendi OA Bu? Siapin itu aja. Nggak tahu kalau BPJS ya. BPJS tanggung nggak? BPJS, saya tahu. Bagaimana dengan solusi yang kolagen? Masalah ini masalah kurang kolagen loh Ibu. Jadi tulang rawan sama cairan sendi ini adalah dihasilkan oleh cartilage. Ini tulang rawan. Dia membuat cairan sendi, sinovial. Jika di sini banyak sel mati, otomatis pembuatan cairan sendi tidak berlangsung. Itu, nggak berlangsung, habis, akhirnya tulang rawan berbenturan, dia sakit sendi.
Bagaimana kita ngobatinya? Kasih dia kolagen. Tunggu waktu regenerasinya. Berapa lama? Setiap 27 hari sekali. Terus tanya lagi, kapan saya berapa hari Pak saya bisa sembuh? Tergantung nasib. Kok bisa gitu? Gini, Anda minum sekarang kolagen dosis tinggi, terus 2 hari kemudian itu jadwal penggantian sel sendi Anda. Sekarang maka minum terus ya 2 hari, kemudian hari ketiga itu penggantian sel sendi Anda, maka hari ketiga Anda sejalan. Jika penggantian sel Anda pada hari ke-30, ya sabar saja. Yang Anda minum dipakai untuk jantung, untuk kulit, untuk mata, kita nggak tahu. Jadi tidak terbuang percuma. Ini cuma salah satu aja untuk sendi. Nah, begitu dia dibikin sel sendi yang baru, maka ini akan dibikin lagi yang baru, maka Anda akan sembuh. Analgesik di stop, jangan ketagihan analgesik, bahaya itu. Nah, ini buktinya. Ini sel osteoartritis, ya. Begitu kita kasih kolagen, dalam waktu 30 hari ada penggantian sel sendi yang baru warna klaster ini ya, agak orange ini. Nah, pada saat dia sembuh. Ini pasti terjadi. Ini dari riset ya, hasil riset. Jika Anda sakit sendi kasih kolagen, dosisnya kolagen ini sekitar 4 celup per hari, 1 bulan Anda akan mengalami ini. Gitu. Ketiga, osteoporosis. Coba saya tanya sekarang, ibu-ibu Bapak kalau mendengar kata osteoporosis, apa yang akan Bapak Ibu minum? Terus apa Pak? Kalsium. Betul. Kalsium yang dicampur susu. Nah, kalsium yang Bapak Ibu beli di apotek, Ibu baca aja, itu kalsium karbonat, CaCO3. Di sini ada yang pernah waktu SD pakai kapur tulis? Pernah ya? Saya alami ya. Jadi waktu SD itu saya kalau dengar guru saya pakai kapur tulis, itu CaCO3, kalsium karbonat, sama yang dipakai Anda beli di apotek. Jika Anda beli untuk kalsium, Pak saya mau beli kalsium, ini ya CO3 itu sama, itu kalsium karbonat. Jika seandainya tulang itu terbuat dari kalsium saja, Anda bandingkan tulang ayam yang segar itu atau yang kering, Anda bandingkan dengan kapur tulis yang panjang, kerasnya sama, oke ya, mungkin lebih keras tulang ayam. Coba Anda patahkan, patah mana? Kapur tulis kan? Coba Anda patahkan dengan cara sama tulang ayam, bisa enggak? Nggak bisa. Karena apa? Tulang itu terbuat 3 komponen, kalsium, fosfat, kolagen, membentuk kalsium hidroksiapatit, sangat kuat ya. Jika Anda tidak percaya, Anda potong tulang ayam, Anda lihat tengahnya, apa tengahnya? Sumsum ya, sumsum tempat pembuatan sel darah, kita lupakan. Antara sumsum dengan tulang paling luar itu ada spons kan, rapat sekali. Disitulah letaknya kalsium hidroksiapatit. Dia berangkai-rangkai membentuk tulang. Jika dia rapuh di situ, maka ini rontok semua tulang. Situ. Jadi jika Anda kena osteoporosis, minum kalsium karbonat, tunggu aja ginjal Anda kena batu ginjal, tidak akan sembuh. Tidak percaya? Gampang kok, gampang sekali. Gini aja, jika Anda kena osteoporosis ya, Anda cek ke lab, densitometri namanya, cek sekarang, terus Anda minum kalsium karbonat 1 bulan dosis tinggi, terus cek lagi, saya jamin densitas tulang Anda itu akan makin turun. Artinya apa? Makin hari Anda akan makin rapuh. Kalsium Anda makan itu tidak ada manfaatnya. Jika mau nyoba silahkan. Itu sudah kita studi dari banyak literatur dari Jerman, Amerika, di studi 200 pasien rumah sakit di 2 negara. Kalsium karbonat pada osteoporosis
Satu lagi adalah orang kasih kolagen. Yang kasih kolagen dia bisa bertahan, tidak rusak, ya, tidak tambah rusak. Amin. Nah, ini tulang kena osteoporosis. Ini tulang normal. Tulang kena osteoporosis. Jadi dia bolong-bolong, Ibu. Jika ini terjadi pada tulang belakang Anda, bagaimana? Lumpuh atau saraf ke jepit. Kata dokter HNP. Dokter saraf dikasih dokter pasien HNP itu yang pusing dua-duanya. Dokternya pusing, pasiennya kesakitan. Karena nggak ada obatnya. HNP itu nggak ada obatnya, Ibu. Jadi tulangnya sudah keropos ya, menjepit kabel kita di tulang belakang. Itu kabel semua kan tempat ini. Klak, jepit, udah lumpuh sudah. Makanya jika Anda ingin awet muda, jangan lupakan kolagen. Apa artinya Anda ke salon tiap hari, perawatan tiap bulan, tapi Anda tidak pernah tahu bahwa kolagen itu untuk cantik itu tidak cuma di wajah dok. Wajahnya kenceng tapi kena osteoporosis, terus lumpuh. Buat apa? Wajahnya kenceng ya, tapi dengkulnya koplak. Gendong cucu nggak kuat, naik tangga nggak kuat, apa artinya? Gitu. Jadi kita bikin Anda tuh cantik seutuhnya, cantik di mata pria, gitu. Karena Anda berdandan itu untuk laki-laki, betul? Betul nggak, Ibu? Jika Ibu berdandan untuk perempuan kan itu udah kelainan itu, pasti laki-laki. Lah mata laki-laki itu beda, Pak Ibu. Jadi saya tanya ke Bapak kan, Bapak kalau lihat Beyonce sama Ngun Jasmine itu pasti bilang seksi itu. Kalau ada laki-laki bilang gak seksi, itu aneh laki-lakinya itu. Jadi makanya kita bilang produk ini kita bikin dari versi laki-laki. Yang bikin laki-laki semua, bukan skin, gak ada perempuannya. Karena kita pingin bahwa Anda cantik seperti keinginan kami gitu loh. Iya kan? Coba gini. Bapak-bapak ya. Coba bapak-bapak punya istri yang sering ke skincare, dia pasti ada krim malam, krim siang. Coba waktu dia pakai krim, Anda cium pipinya, pasti pahit. Pasti pahit. Kalau istrinya bilang, Pak tolong dijilatin, oh mati ya Bapak. Kalau Bapak tiap hari mencium sambil mengincipin krimnya, berarti Anda dibunuh pelan-pelan, Bapak. Isinya itu merkuri, hidrokinon, albutin. Waduh, itu aja yang hanya diolesin sekian tahun dia kena kanker, apalagi Anda jilatin. Makanya waktu istri saya dulu pakai kosmetik itu skincare, saya nggak pernah mau cium dia. Pahit misalnya gitu kan. Kita pelajari, akhirnya dia kena kista endometriosis, baru tahu ternyata ini. Kita lepas dari kelas skin, dan alhamdulillah sembuh. Sepele kan ya? Sepele tapi banyak orang tidak tahu. Sabun ya sabun sudah. Sabun kolagen memang dari kolagen, dia bisa melembabkan, mencerahkan, memang bisa. Tapi fungsinya tetap sabun. Kita jangan berlebih. Sabun dia membersihkan, mencerahkan, sudah selesai sudah. Yang paling penting justru tehnya. Nanti kalau misalnya pihak NASA, Pak Iwan bikinkan lagi produk yang untuk serum dan sebagainya. Oh ada, stem cell kita punya. Anda ingin seperti SK itu jutaan itu, kita bisa bikin lebih murah jauh. Jadi someday nanti mungkin pihak NASA akan bisa berkolaborasi dengan kami. Jadi kalau untuk teh minimal ya, jika Anda ingin awet muda 1 saset per hari. Jika Anda ada masalah sakit sendi, ada kista, 2 kali sehari. Sampai kapan? Sampai Anda sembuh. Nah sembuh piye? Ya terserah Bapak. Perawatan dibaiki. Berhenti ya nggak apa-apa. Tapi baik perawatan lah 1 kali sehari. Kenapa? Begitu makin kita usia makin tua, itu lambat Bapak Ibu, metabolisme lambat. Kalau waktu usia mungkin 35 tahun, kolagen bisa menyembuhkan dalam waktu sebulan. Kalau usia 50 tahun mungkin 2 bulan. Jadi begitu Anda sudah sembuh,
Anda rawat aja lah, Anda rawat aja. Jadi berapapun usia Anda, apapun usia Anda, jika ingin cantik dan muda, nah pakai aja itu. Ini pabriknya, ini staff saya, ini lab saya. Nah, oke, cukup, selesai. Mau tanya silakan. Silakan Bapak Ibu, mau tanya. Ya, satu saya jawab ya. Saya ini orang perlu Pak. Ya, monggo Pak. Saya mau tanya tadi yang kalau sudah pakai skincare selama bertahun-tahun, kan dia sudah tercemar itu kan. Itu kalau misalnya pakai Colaskin ini bisa mendetoks nggak yang racun-racun itu? Nah, bisa, tapi jangan ditambahi racun lagi. Colaskin teh itu kan dia punya antioksidan, ya. Sedangkan di dalam produk kimia tadi yang dioleskan tadi, kan dia kaya dengan satu zat yang membuat radikal bebas. Dia bisa menetralkan. Tapi lebih baik lagi jika di stop juga kosmetiknya. Sampai berapa lama? Gampang sekarang. Jika Anda ingin mendetoks ya, Anda bisa pakai Quantum. Quantum itu KRMA, tahu kan? Yang dipegang banyak tuh sekarang di Quantum itu. Ya, Quantum itu kan murah sekali itu ya. Anda cek dulu berapa logam berat saya, berapa radikal bebas saya. Nah, itu kan. Udah itu minum Colaskin 1 bulan, cek lagi pasti turun Pak. Sampai ambang batas normal, silahkan. Lebih baik sih di stop anunya apa? Skincare-nya. Kalau mau sehat Pak ya. Kalau biasa bedak ya. Bedak masih aman. Kan dipakai kalau dia hanya pergi aja kan. Betul? Saja perempuan kan nggak bisa pergi tanpa bedak biasanya. Ya, nggak masalah. Bedak lebih aman dibandingkan krim. Bedak lebih aman dibandingkan krim. Kalau krim itu sudah banyak zat-zat yang dibikin nano. Jadi orang-orang ini nanoteknologi. Ibu tahu nggak sih apa arti nanoteknologi itu? Angkat tangan yang tahu. Hah? Dikecilkan. Bagus tidak itu? Bagus ya. Bagaimana jika merkuri saya buat nano, kemudian saya taruh di wajah Anda? Bagus tidak? Akhirnya apa? Kanker. Sama. Bedak itu titanium dibikin nano, udah jeder masuk, dia mengaruhi gen kista. Tapi memang carilah bedak biasa Pak, jangan yang banyak nano-nanonya. Jadi pakailah bedak jadul aja lah. Itu lebih aman. Itu jika orang pingin sehat loh ya. Tapi jika aku nggak apa-apa, aku ingin cantik, ya udah bedak lebih aman dibandingkan krim-krimnya. Terus gini Pak, kalau dalam proses pakai apa namanya sabunnya itu ya, sama minum itu nanti di wajahnya bisa ini nggak kayak kelupas-kelupas atau ada flek-flek hitam-hitam akibat apa namanya toksinnya yang keluar gitu ya, karena dia akibat make produk-produk yang ada merkurinya itu. Jadi gini, kita bicara masalah flek dulu ya. Nah, kupas masalah flek. Kenapa ke orang pakai merkuri, pakai hidrogenon, itu kok ada flek? Anda setiap Anda memakai pemutih, itu pasti dikasih apa sih? Dikasih tabir surya. Tabir surya itu apa? Untuk apa? UV. Nah, UV itu apa? Ya, UV itu untuk bagaimana sifat UV? Bagaimana sifat UV? Panas, oke. Gini, oke, saya bahas UV ya. Matahari punya UV, itu sudah sunatullah. Dari dahulu alam ciptaan bumi ini sama matahari sudah ada UV-nya. Tanpa UV maka tidak ada kehidupan dunia ini. Nah, sifat UV apa? Pertama, dia membunuh. Makanya pada setiap Anda beli air minum seulang, itu ada pipa kotak itu UV itu.
air dari gunung masuk ke situ steril, dipakai untuk pembunuhan mikroba sel ya. Itu UV, itu pertama. Kedua, dia mengaktifkan radikal bebas. Itu dua. Itu sifatnya UV. Nah, tapi Allah itu maha adil Bapak Ibu. Manusia diciptakan untuk di bumi. Di bumi ada matahari plus UV-nya, gitu kan? Tahukah Anda kenapa ke orang-orang tropis Afrika ya, sampai Afrika itu hitam-hitam? Kenapa? Pigmen. Betul. Kenapa? Dikasih pigmen. Nah, gampang itu jawabannya kan. Akhirnya padahal pigmen itu adalah tabir surya yang paling kuat dari UV. Makanya jika Anda ingin putih tapi sehat, Anda pergi ke Eropa, pindah di sana saja, Anda pasti putih. Karena matahari nggak ada. Tapi jika di sini Anda ingin putih, Anda bunuh diri. Nggak percaya? Begitu Anda keluar ruangan ini, ada UV masuk, ya, ditangkap oleh sel kulit kita seluruh badan. Kita punya sensor Pak Ibu. Oh, ini ada UV. Kemudian dia mengirim sinyal ke satu sel, namanya sel melanosit. Itu untuk membuat pigmen. Begitu Anda kena UV, maka sel itu akan bekerja dan membuat pigmen di seluruh badan yang kena matahari. Anda akan menggelap. Makanya kita jadi hitam manis. Iya, nggak ada hitam pahit. itu konsep pertama ya. Nah, begitu orang itu membuat suatu membrainwash orang bahwa cantik itu putih, yang dikerjakan pertama kali itu apa? Dikelupas dulu pigmennya. Yang kedua, dikasih suatu zat di mana pada saat kita kena sensor kena UV dan sensor mengatakan perintah ke melanosit untuk segera bikin pigmen, perintah itu dihambat dan pembuat pembuat pigmen sel melanosit itu dibunuh dengan apa? Hidroquinon. Begitu Anda kena matahari dan tidak ada pembuatan pigmen lagi, maka Anda sudah terkena UV. UV tadi apa? Membunuh sel. Yang kedua, mengaktifkan radikal bebas. Radikal bebas membuat apa? Kanker. Maka saya jamin, begitu Anda ke skincare 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya jamin insya Allah 85% Anda kena kista minimal. Maksimal apa? Kanker. Apa kankernya? Sembarang kankernya, nggak tahu kenapa. Jangan bilang kulit, enggak tentu kulit kok. Payudara bisa dan sebagainya. Kanker nggak pilih-pilih ya Ibu, tergantung mana yang lemah, mana yang salah perintah. Nah gitu. Jika Anda tanya ke dokter kulit, tanya terus terang, dok, pigmen itu apa? Fungsinya apa? Jangan jawab, udah jujur. Tanya terus Anda amati aja ke skincare, kinclong mana antara pasien dengan dokternya? Pasiennya, dokter tahu, kayak saya dokter ya, misalnya saya dokter, saya tahu ini racun semua, tak pakai, aku bunuh diri Ibu. Terus saya tahu kok. Terus akhirnya pasienku pengen cantik, tak jual mahal. Seperti itu. Ini konsep Bapak Ibu ya. Jadi itulah UV. Jadi Anda di sini jika Anda bersyukur, alhamdulillah saya dikasih pigmen hitam manis. Yang penting nggak negro banget, gitu kan? Hitam manis masih ganteng, masih manis gitu loh. Bayangin aku negro, kriwil mana ya? Waduh. Ya, syukuri semuanya itu. Allah itu maha adil. Nah itu Pak. Tadi tanya apa Pak? Pak tanya Pak. Ya, tentang jadi ketika mengkonsumsi itu, apakah nanti muncul efek detoksifikasinya itu? Yang detoksnya. Ya, wajahnya sampai biasanya kan keluar sesuatu. Gini, pada waktu dia minum itu ya,
detox di wajah mungkin tidak ada, kecuali gini, begitu Anda terangkan, saya ada orang memakai skincare, Anda terangkan gini-gini dan dia sadar, terus dia stop skincare-nya, begitu stop itulah mulai banyak healing, merah-merah lah dan sebagainya, karena stop gitu loh, di stop sama dia. Jadi pada waktu di stop itu dia ada healing. Berapa lama? 1 bulan. Setelah itu ada tumbuh kulit yang baru. Yang baru tumbuh lagi, dia akan cantik alami. Di situ, Pak. Jadi tergantung pendekatan. Jadi kalau dia emang Anda pengen sehat ya, Anda stop. Tapi jika pengen setengah-setengah sehat, setengah-setengah cantik, oke. Kita gradual. 2 minggu kombinasi. Minggu ketiga kurangi dikit, namanya apa? Krim malamnya dulu. Krim siang pakai dulu kan tapi surya, karena udah terlanjur dia, udah dikikis semua. Krim malam stop dulu, selesai. Karena krim malam paling jahat. Di situ hidrokinon. Krim malamnya itu. Krim siang lanjut dulu sementara. Jadi bertahap. Insya Allah tidak ada healing. Dan yang punya flek itu akan lama-lama akan mengecil. Nah, kenapa ada flek? Gitu kan tadi kan tanyanya belum jawaban. Begitu Anda kena hidrokinon tadi ya, terakhir. Anda beli krim, taruh wajah ini ya, cat hidrokinon. Berarti seluruh permukaan wajah Anda yang kena krim tadi itu sudah membungkam melanosit supaya tidak bikin pigmen, dibungkam. Ada UV, ada perintah tapi dibungkam. Sama kayak Anda mau kentut tapi ojo ngentut sih selama sekian tahun. Begitu Anda lengah satu dua titik Anda lengah ya, Anda lengah keluar nggak pakai krim siang, kena UV karena udah numpuk pigmennya itu, dia ada perintahnya, tidak ada bungkam, meledaklah itu tumpukan pigmen sekian tahun. Kayak Anda kentut, nggak boleh kentut 1 minggu terus ngentut Pak, bayangkan Pak 2 hari itu apa Pak, mungkin pingsan semua satu makan ini. Makanya langsung kata dokter begitu dia kena flek yang tadi, ini tidaknya dalam sekali, nggak bisa dipapakan, kayak tompel, toeng. Dia akan di laser Pak, jadi merah gitu nanti itu, kayak dakocan. Tanya mereka, apa tanya? Biar teman dokter tanya, sharing, dok ini gini benar nggak? Pasti kalau dia jujur benar. Jadi ngotot aja dok, kamu gawe kirimu nggak dok? Mesti gitu aja paling gampang. Jujur dok, pakai kirimu nggak? Paling nggak pakai dia. Kalau dia pakai, berarti dia bunuh diri. Itu aja. Itu paling gampang kok. Itu Pak ya. Terus terakhir, ya? Yang kolagen, yang kolaskin ini, itu kan ada juga merek kolagen dari merek lain. Ya. Di internet juga rame yang jual. Paling nggak sekarang ini ada 2 merek yang terkenal lah gitu ya, yang rame. Itu sama nggak dengan yang ini atau sebenarnya produknya minuman sama tapi beda merek? Minuman. Iya, minuman. Ada yang rasa leci yang sekarang lagi boom. Sebelumnya ada juga yang kolagen yang merek yang lain ya yang tapi kalau sekarang yang lagi boom itu yang rasa leci itu. Leci, Pak. Rasa leci katanya. Leci. Jadi minuman rasa leci. Atau saya leci. Ya, itu yang sekarang lagi boom. Ya, pada intinya gini. Di dalam kolaskin itu tidak ada bahan tambahan lain. Kalau yang minuman serbuk itu ada bahan tambahan lain kayak pemanis dan sebagainya, pewarna. Di sini nggak ada perasa, nggak ada. Jadi kolaskin bahan alami semuanya. Cuma kelemahannya apa? Ribet, harus dicelup, bikin teh toh, ribet di sana. Itu khasiat. Udah diadu aja lah, minum terus kolaskin 1 bulan. Bandingkan Anda juga beli aja produknya dia, suruh minum terus 1 bulan, gimana hasilnya? Itu untuk ngetes Pak, paling gampang. Untuk khasiat itu yang pertama Pak, khasiat lah ya. Yang kedua itu hanya minuman biasa. Masih enak sih, karena kan terbuat dari bahan-bahan yang bagus ya. Masih enak tehnya itu, masih enak. Terus gini Pak, itu beberapa orang
konsumen itu tehnya itu bubuknya yang bekas itu dipakai untuk masker di wajah, itu apa benar itu seperti itu? Bagus Pak, bagus itu. Jadi dibuat masker wajah bisa, payudara pun bisa. Jadi langsung kenceng itu. Bekas itu ya, bekas. Jadi setelah diminum sisanya itu bisa. Betul. Oh gitu ya. Dan kalau Bapak mau nyoba untuk laki-laki, bagus Pak. Jadi habis diminum itu, ampasnya itu ditaruh aja itu di Mr. P-nya itu, coba amati aja. Jadi nanti Bapak paling-paling jangan nikah dua, itu aja. Tadi kan katanya untuk laki-laki untuk kejahatan. Mungkin terakhir kali tolong dijelaskan yang untuk masalah untuk laki-laki yang kolaskin ini. Ya, karena ini makanya kolaskin untuk perempuan, jadi memang kita tidak banyak ekspos untuk laki-laki. Tapi jika Anda memang rajin minum, itu pasti ke sana arahnya. Karena gini, Mr. P itu banyak otot Pak, itu kolagen. Jadi untuk membesarkan, maaf ya, kita bicara agak saru ini, itu butuh kolagen di situ. Tinggal kalau mau cepat instannya, ya dioleskan juga di situ. Iya, ampasnya taruh di situ, jadi untuk masker itu. Masker Mr. P itu bagus itunya. Coba itu malam Pak. Jadi seperti itu memang. Jadi intinya gini, setiap jaringan ikat pada manusia, hidung, telinga, Mr. P, payudara, rambut, mata ya, itu dia butuh kolagen. Nah, kolagen yang punyanya Kolaskin itu apa kalau istimewanya? Dia ada katalisnya, ada boosternya. Dibandingkan kolagen saya nggak tahu yang lain seperti apa manunya ya. Nah, situ bedanya. Nah, sebetulnya jika Anda mau sabar aja ya, diminum aja sabar, itu pasti akan kena semua kok. Tapi kadang orang nggak sabar kan. Nah, jika Anda nggak sabar, ya udah minum, ampasnya itu kasih air lagi, diperes lagi, dicomkan aja di sini, tidur, sudah. Jadi dosa ampasnya rambutan repot ya. Airnya dijonjotkan di rambut. Itu bagus sudah. Itu kalau mau instan di tempat lokal. Tapi jika Anda mau rata seluruh badan, minum. Demikian juga, saya pingin payudara saya pingin seperti waktu masih muda lagi. Ya sudah, bikin teh, sebagian diminum, sisakan juga, itu dioleskan. Malam hari tidur. Tiap hari lakuin aja. Ya dioleskan airnya, bukan ampasnya. Airnya aja. Kalau untuk payudara bisa sama masa boleh, nggak apa. Tapi jadi gini, dicom dulu ya, dibuka aja itu anunya apa? Dibuka kantungnya dibuka. Anda bikin teh tubruk saja. Kan dia mendep ya, Anda minum sebagian, mungkin 1/3 Anda minum, sisakanlah, cukup untuk diratakan di organ yang mau diratakan, sama ampasnya sekalian, asal merata. Yang penting rutin aja. 7 hari insya Allah sudah kelihatan kalau itu. Foto dulu sebelum pakai, foto setelah pakai. Gimana? Ya jangan gula Pak, kalau mau dioles karena ada gulanya semua datang Pak. Jadi gini, Bapak bikin dulu ya, dicom dulu. Jika mau gula, pindahkan ke gelas lain. Yang untuk dioles jangan kasih gula. Karena kan pakai tidur masalahnya. Ya kalau tidur Anda semut datang repot kan. Bengkak. Nah, itu masalahnya. Ya. Mau tanya. Ya, ibu-ibu gantian. Ya, enggak apa-apa pakai. Ini saya mau nanya, kalau teh itu kan harus diminum sehari 2 kali ya? Iya. Pagi sama sore. Malam. Oh, malam. Serah. 2 kali. Tapi itu untuk orang yang sudah sakit ya. Jika pencegahan 1 kali cukup. Nah, terus ini saya mau nanya kalau untuk sabunnya, kalau saya sebenarnya udah pakai, terus cuma pakai wajah tok, enggak seluruh badan gimana? Ya nggak apa-apa Bu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Selama Anda minum teh itu ya, anggota badannya kena. Sabun hanya muka ya? Kenanya kan. Tapi jika mau pakai seluruh badan sabun ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah kok itu pakai. Ya cuman pada habis itu aja. Iya emang saya pakai tapi cuma wajah. Aja. Terus gimana rasanya Bu? Ya kalau saya sih katanya adik
ada perubahan. Cuma saya malas untuk minum tehnya itu, sampai sekarang masih ada tehnya. Minum tehnya. Maksudnya padahal, ya sama teh itu nggak begitu ini gitu loh, nggak begitu. Padahal tehnya itu canggih itu, canggih Bu. Canggih. Iya betul canggih, tehnya canggih. Dibandingkan sabun canggih teh. Oh malah lebih sip yang tehnya. Iya, tapi ya agak sabar. Kalau sabun instan ya, langsung kelihatan. Tapi teh ya, kan dibagi seluruh badan. Tapi dia pun pengen instan tehnya, ya udah, oleskan di wajah atau di payudara atau di rambut. Coba itu teh. Ini sekali lagi kan saya punya, ya dia beli Crystal Egg, terus dia punya Endrometris. Ya. Apakah itu juga bisa? Kasih tehnya aja. Tehnya aja. Ya. Kalau untuk sak kuat-kuatnya minum teh. Sekuat-kuatnya dia ya, 1 bulan cek USG. Oh gitu. Dua sachet per hari. Nanti ketemu menstruasi, nanti dia pasti akan tidak sakit, berkurang sakitnya. Berarti tanda dia sudah mulai membaik. Cek USG. Paling nggak 6 bulan. Setelah 6 bulan dia mulai nggak sakit, udah sembuh. Hubungan badan tanya, sakit enggak hubungan badan? Oh udah sakit, udah sembuh. Kalau 6 bulan itu berarti sebulan kan 1 doks itu. Ya paket tehnya aja, atau sini ada paket teh enggak? Enggak ada, itu nggak ada. satu Ya paket. bilang ke bapaknya di NASA, minta beli tehnya dok, bisa enggak? Gitu. Oh iya. Karena teh itu paling penting untuk penyakit itu. Iya, makasih. Sabun enggak bisa. Mana bisa sabun rahim ya? Enggak bisa. Cuma teh ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nur Rahim dari Magetan, Jawa Timur, Pak. Wah, sama-sama Jawa Timur. Bodo, ya. Ya, bodoh. Bodoh rek. Cuman sudah 2 tahun terakhir lebih di Jogja. Kemudian sebelum ke Blangkone, jadi dengar Blangkone iki. Iya. Ya, gimana, Pak? Sebelum ke pertanyaan, ada 3 pertanyaan nanti. Sebelum ke pertanyaan, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait tadi yang disebut, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Pertama, untuk quantum resonance analisa magnetik, kita ada, di NASA ada alatnya. Nanti hubungan dengan Pak Bahar di ruang sebelah. Jadi alat cek yang nanti mitra distributor bisa ngecek misalnya seluruh unsur organ ada, termasuk kandungan ini logam berbahaya ya, seperti itu. Makanya di kantor bisa cek. Ya, kemudian yang kedua, di NASA juga ada, biar nggak salah paham Pak, ada krim siang, krim malam, ada produk itu, artinya tidak bisa dipukul rata semua krim siang, krim malam seperti yang disampaikan, tidak. Jadi kembalinya ke bahan baku berbahaya. Betul. Itu. Tinggal dibaca apakah ada arbutinnya, hidrogenonnya, atau titinoinnya. Nah, jika itu ada, berbahaya. Nah, jika nggak ada, pakai aja. Ya. Jadi insya Allah Morskin aman begitu, karena tidak ada kandungan berbahaya seperti hidroquinon, arbutin dan sebagainya, tidak ada. Yang ketiga terkait dengan nano-nano. Nah, ini menarik. Jadi saya melihat tren kosmetik itu yang lagi rame sekarang kolagen. Ini udah agak lama sebenarnya. Yang kedua itu glutathione atau glutathione atau apapun lah orang nyebutnya gitu. Nah, tren berikutnya nanti nano gold. Saya belum tahu risetnya sampai situ apa belum, pengembangan budaya sampai situ apa belum. Tapi trennya ke depan ke situ. Itu. Jadi urut-urutannya, setelah kulitnya kencang, orang kan ingin putih. Setelah kulitnya putih, ingin bercahaya kan itu. Nah, jadi ini lebih ke bahasa marketing sebenarnya. Karena saya dan tim konsen untuk pasar di optimasi di Google, di SEO. Orang main kata kunci itu kan apa yang paling banyak diketik orang itu yang dioptimasi. Cuman kadang overclaim yang itu ketika handle CS-nya kurang bagus, ada pihak-pihak yang berkepentingan di situ yang komplain. Kalau saya sebut, nggak perlu saya sebut mereknya di luar, ada yang overclaim dengan propolis, kemudian bahkan dokter sampai turun tangan karena overclaim. Maksud saya gini, kolagen ini kan wilayahnya itu bagaimana mengencangkan kulit. Nah, kalaupun terkait dengan pemutih, fungsinya kan sebagai unsur pendukung, bukan yang utama, mendukung proses begitu. Nah, ini bagaimana? Karena kita di pemasaran kan dituntut itu, pasar yang bagus apa diajar kan itu. Nah, mohon penjelasannya kaitannya colaskin ini dengan pemutih begitu. Terus yang ketiga
kulit pemutih, kemudian hubungan kolagen dengan kista. Kalau hubungan kolagen dengan osteoporosis, osteoartritis atau masalah minyak sendi dan sebagainya jelas itu. Tapi kalau hubungan kolaskin dengan kista, karena kebetulan sekali produk NASA yang lagi rame sekarang ini kan salah satunya untuk mengatasi kista. Bisa jadi nanti ternyata, maaf saya sebut kristal X kombinasinya dengan kolaskin gitu, seolah nggak nyambung ya gitu. Tapi kalau urut-urutannya ini kayaknya masuk akal itu lah, hubungannya kolagen dengan kista itu apa. Kemudian ya itu aja. Yang terakhir ini bagian dari pemasaran juga, isi dan box itu kayaknya kurang proporsional gitu. Saya ada pengalaman kirim ke Singapura, kan ada ini ya, ada volume yang dihitung ya dari luasan itu beban di ongkos kirimnya meledak gitu, karena isi dari dan kemasan itu banyak kan gede kardusnya daripada isinya gitu. Baik, itu aja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Jadi pertama, kolaskin dengan pemutih. Kolaskin bukan pemutih, ya, bukan pemutih. Karena memang saya bilang cantik itu tidak identik dengan putih, itu versi apa yang kita bikin. Tapi dia bisa mencerahkan. Begitu dia tuh radikal bebasnya itu terbuang oleh kolaskin, maka dia akan menampakkan glowly-nya dia, glowly-nya alamnya dia, sesuai genetiknya. Jika kita bicara pemutih, udah tidak akan lepas dari hidrokinon, tretinoin, arbutin, pasti. Kan tadi saya sebutkan cara kerjanya kan. Kita hitam kenapa? Karena UV. Kok bisa gitu? Karena kita kasih Allah itu melanosit. Di setiap manusia itu ada melanosit. Tanpa itu, jika orang pergian ke daerah tropis Afrika, kena kanker dia. Di pemutih itu dihilangkan melanositnya. Jadi apapun yang dipakai untuk pemutih itu pasti tendensinya dia membungkam melanosit. Tidak boleh ada pigmen yang timbul. Jangka panjang si orang itu ya umur pendek, nggak tahu kena kanker. Kalau kena kanker mau ngapain? Kemoterapi, bunuh diri. Ada lagi yang lain, kemoterapi, ya kan? Kita bicara jangka panjang. Makanya coba di sini kita kan tidak cuma berjualan ya, tapi lebih baik kita tuh mengedukasi masyarakat juga, menerangkan. Di kami memang agak idealis, tidak semua pasar kita hantam, enggak. Kita mah agak beda di melawan mainstream. Orang pingin putih, coba Anda pergi ke Australia, orang nggak pingin putih. Anda pergi ke Bali, tidak pingin putih mereka. Bali itu panas Pak, Bali itu Pak. Jika orang Bali itu dibikin putih, kanker semua itu. Kanker semua itu, pasti kena kanker, kena kista itu. Endometriosis dan sebagainya. Jadi kolaskin tidak ditujukan untuk pemutih, tapi dia akan mencerahkan sesuai dengan genetis kulit dia, bersih dan cerah. Nah, tadi kayak Anggun Sasmi, Beyonce, hitam manis tapi kan kenceng, cantik, energik, seksi. Itu yang kita bikin dari sini, gitu loh. Bukan orang yang putih tapi loyo, gampang capek. Ini pasti amati mereka yang pakai pemutih, Pak. Dia tidak energik namanya. Setelah sekian tahun dia gampang capek, gampang lemes. Jika Anda dekat sama dia, gimana kamu sama suamimu diranjang? Anda nggak mau nanya dengan sakit ya. Ya ada sakit pada hubungan badan, saya jamin itu udah kista atau miom, bahkan endometriosis. Jadi kita banyak ngalami itu. Itu masalah kolasgen dan pemutih. Tadi yang kedua masalah apa? Kolagen kista. Kolagen kista memang tidak ada hubungan. Tapi jangan lupa di kolasgen itu punya antioksidan sama tanin. Kita sudah bicara bukti aja lah. Saya akan terangkan nanti jika Anda sudah membuktikan. Anda cari pasien kista, Anda kasih kolasgen, suruh minum 2 bulan aja sudah. 1 bulan tanya, gimana menstruasimu? On time enggak? Oh on time, bagus sudah. Bulan kedua, gimana? Sakit enggak? Mulai enggak sakit. Ketiga, OSG berapa senti?
turun dia. Sama katekin sama apa antioksidan. Ya, dia bisa membentuk ikatan, mengambil logam berat dan sebagainya yang ada dalam tubuh dia. Jadi itu yang kita buktikan aja lah sudah. Kita bisa bilang dia sembuh jika apa? Jika kistanya sudah turun, ya kan? Kista sudah turun, terus menstruasinya dia on time. Pada waktu dia penyembuhan, nanti keluar gumpalan darah segini-segini, gumpal waktu menstruasi. Jangan kaget, itu udah masa penyembuhan. Gumpalan darah harus banyak keluar, itu makin bagus. Betul dia cek turun sampai habis. Setelah habis ya sudah, nikmati bulan madu Anda dengan suami Anda. Karena orang kista itu tidak bisa ngelayan suaminya. Tanya mereka yang kista. Sakit waktu dimasukin penis, sakit itu. Dia peradangan di daerah vagina. Itu gara-gara apa? Kosmetik, Pak. Semua jika kilo, gampang ini. Jika Anda ingin tahu krim itu aman enggak, Anda makan. Jika Anda makan satu pot besok masih hidup, aman. Jika besok Anda masuk rumah sakit, buang krim Anda. Paling gampang itu aja, sudah paling gampang. Saya kalau sistem gitu. Sabun Colaskin, taruh semut, habis itu makan semut. Anda makan semut, nggak mau sabun, nggak masalah, itu dari gula kalau kita ambil. Dari minyak sawit, minyak kelapa. Gak ada bahan berbahaya sana. Di kami itu seperti itu, di Colaskin hanya sekian produk dari kami. Kita punya banyak produk yang lain, itu lebih, bahkan bisa dimakan semua tuh krim-krim kita. Jadi terus, patokan kami, jika suatu kosmetik dalam bentuk krim itu aman, coba Anda makan aja 1 sendok teh, telan. Besok jika Anda tidak mencret, tidak ada masalah dalam tubuh Anda pakai. Kita punya pori-pori ya Pak Ibu di sini Bu, jangan lupa Pak Ibu, diserap semua loh ini. Anda olesin serap, dan masuk ke kulit itu susah buangnya, tidak gampang buangnya. Kalau jika Anda makan, dibuang di pencernaan, masih bisa dibuang. Jika Anda oleskan dalam darah itu, muter itu. Jika nggak ada yang mendetoks, sudah tunggu aja kejadiannya nanti. Kita banyak ngalami itu juga. Sana ya. Yang ketiga, awak tadi Pak. Kemasan tanya ke Pak Gunawan nanti. Ya. Ya. Ketika kondisi perut sedang kosong, kemudian minum teh, biasanya kan lambungnya reaksi biasanya. Nah ini gimana? Apakah minumnya sebelum makan atau tehnya sudah makan? Pada waktu orang itu kena MA, ya, dan dia masih sakit, minum Colaskin setelah makan. Meskipun someday nanti Colaskin akan bisa memperbaiki MA. Apanya? Kolagennya. Kan saya bilang, orang sakit MA, sakit usus itu, tukak-tukak lambung, itu karena pembuatan sel pada dinding lambung tidak terjadi. Kenapa? Kolagen Anda kurang. Saya jamin, jika Anda kena sakit lambung, Anda pasti banyakkan keriput juga. Anda banyakkan orang diabetes. Orang diabetes tanya waktu zaman mudanya, Anda sakit lambung enggak? Kebanyakan mereka sakit lambung pada waktu mudanya. Nah, ternyata makan panjang lagi itu arahnya itu. Jadi ke situ. Sesuaikan kondisi Pak ya. Setelah dia sakit MA, minum setelah makan sampai dia MA-nya sembuh, bebas sudah. Sebelum makan bebas, nggak ada masalah. Setelah makan bisa. Nah gini, pada orang anemia itu di sini memang Colaskin bisa menyerap Fe ya. Jadi lebih baik dia sebelum makan setengah jam baru makan agak besar. Itu jika dia anemia. itu untuk apa? Untuk orang anemia ya, kasustik. Gitu. Dah Pak, cukup? Ada lagi?
kosmetik. Dia diperhatikan oleh kesehatan gitu. Nah, artinya ini kan tidak bisa berubah, karena kalau perbaiki kesehatan nanti masuk juga kan gitu. ya betul. Kan resultasinya khusus untuk plastik, untuk kulit, kesehatan kulit. Mungkin Ya lebih baik. Ini kan karena ini meeting di jaringan leader ya, stokis sama leader ya sini ya. Makanya saya buka. Suatu saat mungkin Anda bisa nerangkan langsung berhadapan bahwa ini bisa. Nah itu. Tapi untuk dipublish memang ya hati-hati. Karena kita basicnya ini untuk izin edarnya teh itu sudah ada izin edar tapi makanan, bukan obat. Gitu. Karena obat pun udah bingung, POM juga bingung. Teh kok obat itu kan nggak ada izinnya. Tapi ini saya bilang ini kan makanan fungsional, food functional. Di BPOM itu error orangnya, bingung dia itu. Meskipun dia banyak teman-teman saya waktu di IPB, tapi ya begitu ada IPB masuk ke BPOM, kayak sudah turun IQ-nya, sudah bingung mereka. Jadi begitu. Sebetulnya sih kita hanya mengeksplor bahwa seperti tidak adanya teh sebetulnya itu dikolasikan seperti ini, tidak ada yang kita tambahkan. Justru kalau saya tidak buka ini maka saya bohong sama Anda, karena seperti ini kolagen itu gitu loh. Kan ya itu hanya terpengaruh pada masalah perizinan aturan lokal kita kan. Selama tidak dipublish, ditertulis di kemasan itu gak ada masalah. Apalagi ini jaringan via bisa broadcast, bisa apa kan lebih banyak celah gitu loh. Kecuali ini saya tulis di dalam kemasan, ya saya tangkap sama BPOM, kami yang kena itu nanti. Nggak boleh itu. Tapi kalau hanya untuk di share di jaringan tulisan apa kayak WhatsApp apa itu broadcast itu masih. Ya kalau brosur nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh brosur resmi nggak boleh. Selama ini jika POM sampai ke website saya kira belum sampai ya, karena Bapak amati ya,